Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, barangkali ada di antara antum sekarang ini yang sudah nyebar undangan mau nikah misalnya, sudah ditentukan tanggalnya 10 Maret misalnya. Beranikah antum memastikan bahwa pernikahan antum pasti terlaksana? Tentu tidak berani. Ya. Antum yang sebentar lagi sedang menunggu cucu pertama atau anak pertama, beranikah antum memastikan bahwa sebentar lagi pasti saya punya anak, saya punya cucu pertama? Insya Allah pasti antum tidak berani. Ya. Nah, beranikah antum memastikan bahwa antum pasti akan mati? Berani? Pasti berani. Berani. Bahkan tidak ada yang berani belum tentu saya mati. Ya. Pasti terjadi. Sementara punya anak, nimang cucu, nikah, nunggu sebentar lagi mau peresmian menjadi direktur misalnya, ya, bisa terjadi, bisa tidak. Kalau selama ini kita begitu yakin, ngotot, niat, semangat menyiapkan sesuatu yang belum tentu terjadi, bisa terjadi, bisa tidak. Bagaimana dengan sesuatu yang pasti terjadi? Maka bodoh sebodoh-bodohnya kalau kita tidak mempersiapkan sesuatu yang pasti terjadi. Mending kalau kita tahu, oh saya masih 30 tahun lagi, saya masih 40 tahun lagi, saya masih 25 tahun, mending ya. Bahwa bulan depan kita mati, mungkin. Minggu depan kita mati, mungkin. Bahkan besok pagi, nanti malam kita mati, mungkin. Tidak mustahil. Gimana kita berleha-leha? Gimana kita mengatakan nanti saja, waktu masih panjang? Puas-puaskan dulu. Ini bodoh sebodoh-bodoh. Ya. Maka di atas kuburan, sambil beliau mengetukkan tongkat beliau atau kayu yang sedang beliau bawa, limithli hadzal yaum fa'iddu. Setelah beliau selesai menguburkan satu mayat, beliau mengatakan limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti ini, kematian, persiapkan oleh kalian. Persiapkan oleh kalian. Sementara hari ini kita sibuk mempersiapkan diri untuk lebaran, pasca lebaran, nikah, punya anak, punya cucu, mantu. Ya, sementara sekali lagi itu belum tentu terjadi. Ada riwayat Utsman pernah menangis. Ditanya oleh orang-orang yang ada di situ, ingat neraka apa kubur? Dijawab oleh Utsman, kubur.
Beginilah orang-orang soleh, begitulah orang-orang yang beriman, begitulah orang-orang yang berilmu. Bukan kemudian mengandalkan kesolehannya, tidak. Semakin soleh semakin takut, semakin beriman semakin berilmu, semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan, semakin takut. Sebaliknya, semakin bermaksiat semakin berani. Antum tahu para pelacur, para pezina, para penjudi itu berbicara tentang neraka sambil ketawa-ketawa. Ahli maksiat. Bahkan Fir'aun nantang nyindir Nabi Musa dan Bani Israel, memerintahkan kepada Hammam pembantu dia untuk dibikinkan bangunan tinggi menjulang ke langit. Untuk apa? La'attali'a ila ilahi Musa, agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ngeledek. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa selama ini mengatakan kepada semua orang, termasuk pada Fir'aun, bahwa Allah ada di atas langit. Dan memang seluruh para nabi, para rasul, ucapan mereka satu, bahwa Allah berada di atas langit. Ini manusia pendosa, manusia paling durhaka di muka bumi barangkali Fir'aun, menantang. Berbeda dengan para nabi, para rasul, mendengar azab neraka saja sudah gemetar. Ucapan Aisyah ketika Rasul menyuruh Aisyah menyampaikan kepada Abu Bakar ayahnya supaya menggantikan Nabi menjadi imam. Aisyah mengatakan, ayahku Abu Bakar kalau sholat bacaannya kalah oleh tangisannya. Manusia termulia di muka bumi setelah para nabi, para rasul, dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga. Justru malah makin banyak menangis. Ya, insyaallah sampai menjelang maghrib nanti kita bahas sedikit tentang sakaratul maut. Saya awali dengan kalau wafatnya Nabi, biasanya pembahasan dimulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Beliau wafatkan Senin, ya. Atau dari mulai turunnya surat Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fatah. Kalau kita tentu tidak bisa. Bohong, kadzab, dusta orang yang mengatakan bahwa 40 hari sebelum mati biasanya berasa, seminggu sebelum mati biasanya berasa begini-begini. Ini dusta, kadzab, bohong, tidak ada dalil sama sekali. Seseorang tahu bentar lagi dia akan mati itu ketika dia sudah tidak bisa lagi berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, atau istilah dari Nabi, indal gharghara, malam yugorgir. Gorgoro, ketika nyawa sampai di tenggorokan. Detik itulah seseorang pasti tahu, sebentar lagi aku akan mati. Tidak mungkin gagal. Beda ketika pistol sudah menempel di kepala, pelatuk sudah mau ditarik, atau pedang sudah ada di atas tengkuknya. Pasti mati? Belum tentu. Belum tentu. Bisa terjadi, bisa tidak. Segala kemungkinan kan masih mungkin terjadi. Ya, sudah mau dipenggal lehernya, tiba-tiba ada yang teriak, Pak Hakim, kami memaafkan.
nggak boleh diteruskan. Nah, pembunuhan dalam Islam itu apa istilahnya, delik aduan, perdata bagi kita barangkali pidana. Dalam Islam perdata artinya kalau ahli waris tidak menuntut, penguasa tidak berhak menghukum sama sekali. Jadi betul-betul memberikan hak sepenuhnya kepada ahli waris si terbunuh. Pemerintah tidak berhak apa-apa kecuali mengamalkan apa yang menjadi keinginan ahli waris, anak-anaknya dan seterusnya. Termasuk ketika minum racun, termasuk menusukkan belati ke dadanya, belum tentu bisa aja dia nggak jadi mati. Nah, kalau sudah gorgorok pasti, dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan menunggu saat kematian itu, disitulah berlaku sabda Nabi apa? Laqad tala syauqul abrari ila liqa'ihi. Orang-orang baik, orang-orang beriman itu rindu ingin bertemu denganku, dengan Allah. Wa ana ahabbu syauqan ila liqa'ihi. Aku Allah lebih rindu lagi bertemu dengan dia. Kapan? Gor-goro. Adapun kita sekarang ini tidak berlaku sabda Nabi. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah lebih ingin lagi bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, Allah juga